ternyata ya itu Pak Amel tuh lagi mau ngungkap kasus korupsi. Udah 2-3 hari, pas hari ke-7 terjadi lagi tuh. Pas di base camp si Bunga kesurupan, Bang. Wah. Sampai kesurupan. Wah, itu pas lagi rame-ramenya. Kesurupannya bener-bener gua terus teman-teman anak di Karang Taruna juga ngelihat dia kayak ada yang nyekek dan naik ke tembok, ngangkat. Terus gua minta dipegangin tangannya, minta diturunin, tolong kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Oke. Kita ketemu lagi di perbincangan Malam Kliwon nih. Betul. Teman Kliwon ya. Yoi. Mantap. Nah, jangan lupa buat teman Kliwon untuk tetap terus update ada di Instagramnya podcast Malam Kliwon. Dan jangan lupa subscribe dulu. Terus juga kalau mau cerita bareng kita langsung klik di sini aja nih. Ada infonya ya. Oke. Kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon. Selamat datang Mas Galang. Iya, mantap. Alhamdulillah jauh banget nyampe juga kita ke sini. Udah lama banget, Bang. Kangen banget. Bukannya kangen ya, apa ya? Dari dulu nontonin PMK, dengerin PMK, akhirnya ke sini juga. Wah, ini dia. Menarik dari 4 tahun lalu berarti ya. Betul. Dari sebelum pacaran sampai sekarang sudah menikah. Iya, betul. Sama-sama dengerin. Sama-sama dengerin. Oke. Gitu. Berarti punya common interest gitu ya? Iya, Sama-sama. sebenarnya enggak, saya yang nyekokin sih. Kayak sebenarnya istri tuh penakut. Jadi kayaknya seru nih kalau misalnya cekokin hal-hal yang kayak gini. Tapi saya nyekokin doang. Gimana jadi kalau PMK itu Nina bobonya kita berdua. Oh gitu. Berarti kalau malam Mantap. sekarang juga suka dengerin PMK bareng istri? Iya, tapi 10 menit berjalan atau 5 menit berjalan saya tidur duluan. Dia yang ngamuk, katanya udah serem ditinggalin. Untungnya tidur. Iya. Untungnya tidur. Gak apa-apa lah, asal jangan dimatiin. Itu aja syaratnya. Enggak sih. Dibiarin Jalan sampai terus pagi lah. gak apa-apa. Iya. Besok-besok YouTube. Kalau di rumah ada wifi, tonton YouTube PMK terus di shuffle. Jadi Iya, nggak berhenti tuh, Mas. terus, nggak berhenti. Edukasi tuh dong, boleh. Iya. Tolong kami ya. Tolong. Siap. Oke, Mas Galang ini katanya punya sebuah cerita yang berkaitan dengan masa lalunya sebenarnya ya. Oh iya. Berkaitan dengan masa lalu dan ada hubungannya sama politik kantor. Betul banget Iya. sih. Wah, ini nih banyak terjadi nih. Ya. Iya. Oke. Silakan Mas Galang, Iya. waktu dan tempat. Ini sebenarnya cerita tuh udah lama banget. Enggak terlalu lama sih, dari 2017. Oke. 2017 itu dulu sempat pacaran sama cewek atau perempuan yang indigonya akut, Bang. Indigonya akut. Iya, jadi dia tuh bukan ngeklaim sih, tapi akhirnya aku percaya karena dia tuh membuktikan dan banyak cerita-cerita dari temannya atau dari saudaranya yang bilang emang dia juga sempat nolongin orang sampai dibawa ke Kalimantan atau apa dalam hal-hal kayak nyembuhin atau apa kayak gitu. Dari dia masih SMP kayak gitu. Berarti bukan indigo berarti. Ya kalau Lebih punya kelebihan ya. Iya. Sampai nyembuhin orang gitu Iya, ya. Bahkan gitu. sampai keluar kota gitu. Betul. Oke. Kalau kejadian sama saya, kejadian waktu itu pacaran, ya akhirnya sebenarnya sih saya ini orangnya nggak skeptis sih, kayak oh iya ada hal-hal gaib, tapi bodo amat lah ya. Nggak tahu notice hal-hal yang kayak gitu. Yang penting udahlah yang lurus-lurus aja kayak gitu. Nah, pas waktu pacaran kita pernah, waktu itu kejadian di tahun 2017, waktu
itu tetangga samping rumah orang tua saya itu meninggal, Mas. Cewek, saya sebut ini nggak enak banget. Gua nih. Nyamannya Mas Galang aja, beta juga nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi gue panggil aja nih Mbak Mpok Amel lah, karena orang Betawi. Mpok Amel. Mpok Amel ini kakaknya teman sekolah. Kakaknya teman sekolah. Makanya di samping rumah orang tua. Nah, sebenarnya gue tuh pas waktu itu udah namanya anak kampung ya, anak hidup di RT dan lebih sosialisasinya jalan waktu itu muda namanya. Iya. Ya ini kita ngidup gitu. Ya bikin Karang Taruna waktu itu. Aktif di Karang Taruna. Waktu itu memang belum ada, akhirnya kita aktifin. Dikasih rumah sama saudara supaya ditinggalin atau supaya diurus, sekalian bikin base camp Karang Taruna di situ. Oke. Nah, gue tinggalnya di situ, nggak sama orang tua. Tapi jauh. Nggak begitu jauh, masih satu RT. Beda gang lah, karena kan agak luas wilayah RT-nya. Beda gang. Nah, pas waktu itu sore pas pulang kerja tuh jemput siapa aku panggil gua panggilnya siapa nih ya? Sabar dulu, sabar. Gue aja. Ya, oke. Gue panggilnya tuh mantan gua Bunga aja. Bunga. Bunga. Jadi pas sore itu gue jemput Bunga, mau main, ceritanya kita mau makan lah waktu itu, makan malam. Pulang lah, gue mau mandi dulu ke nyokap nih. Oke. Mandi pulang ke nyokap. Biasanya kan kalau pulang itu Bunga juga ikut nih, karena udah kenal. Nah, pas itu sore pulang kerja baru ngeh ada yang meninggal samping rumah. Rumah yang mana nih? Yang rumah nyokap. Amel ini meninggal, gue baru tahu. Oke. Karena kan selama ini berminggu-minggu isunya dia cuma sakit. Akhirnya meninggal. Iya, tapi meninggalnya pas di hari mandi itu apa udah lama? Pas hari itu. Pas hari itu. Pas hari gua pulang mau jemput si Bunga, terus pulang ke rumah nyokap mau mandi, baru ada kabar, baru dikasih tahu kalau Mpok Amel meninggal. Nah, pas itu biasanya nih gua pulang salim sama nyokap, masuk si Bunga nih ngintilin, biasanya kan gitu kan. Ngintilin, tapi gue udah masuk, salam, ngobrol, nanya sama nyokap, itu meninggal mak si Po Amel. Kata nyokap, iya barusan sore meninggal, katanya ini udah nyampe, udah dimandiin gitu. Tapi lagi nunggu saudara gitu kan. Oh iya, nah baru ngeh tuh, lah si Bunga mana nih ya? Kok nggak ada, biasanya ngikutin. Pas gue keluar, lah kagak ada juga nih. Panik nyariin. Terus ya udahlah, feeling gua nih ke situ nih, gitu kan. Gua tanya nih tetangga-tetangga yang lagi ngumpul di rumah, si cewek gua kemana ya? Tadi mah masuk ke dalam gitu. Lah masuk ke dalam mana? Ke yang meninggal itu, masuk ke dalam situ, ke rumahnya. Wah, gua kagak beres nih. Pikiran gua kayak, ini mah pasti yang enggak gitu lah. Yang enggak lah kayak gini. Karena lo udah tahu tuh ya, Amel begitu udah tahu, ya. Bunga kayak Bunga, gitu. Karena waktu itu jalan udah 1 tahun lebih, ada aja lah hal-hal yang kayak gitu. Nah, wah ini nggak bener nih, pasti ke dalam apa gitu. Ya udah susulin nih. Ternyata pas udah sampai dalam, si Bunga itu lagi berdiri. Ini kan posisi rumah kan di depan, ramai tuh yang ngelayat. Terus di ruang tamu kan sempit. Jadi di rumahnya si Mpok Amel itu panjang bang. Nah ada ruang tengah yang panjang. Jadi si almarhumah jenazahnya taruh di ruang tengah itu karena panjang. Pas gua masuk, ternyata dia ada di ruangan yang ada almarhumahnya, ada jenazahnya tuh. Dia nggak ngelihat ke jenazah lagi dikelilingin, lagi di ngajiin karena lagi nunggu saudaranya nih. Ternyata dia ngelihat matanya tuh kosong, ngadep ke sudut ruangan bang.
kayak mandangin sesuatu tapi mulutnya sambil komat kamit. Oh iya. Wah, kata gue ini aduh nggak bener nih, karena dia posisinya di dekat pintu, langsung gue tarik aja tuh keluar. Dan gue nggak mau langsung nanya di situ karena paham nih, yang kayak gini harus dijauhin dulu nih. Iyalah nggak enak juga tetangga meninggal. Iya, dia belum main berdiri aja gitu ya. Iya. Nah, udah gitu ya udahlah, gue tarik dulu karena pas sore gue jadi nggak jadi mandi dong di rumah nyokap. Gue ajak ke base camp Karang Taruna, kan agak jauh tuh. Kalau itu kan tetanggaan dekat rumah, jadi gue ajak ke base camp, dia tuh agak jauh situ dulu tuh. Nah, baru pas udah sampai base camp, gue taruh di depan, kan ada teras tuh, duduk situ. Kenapa? Ditanya kenapa gitu. Tadi pas lagi lihat di sudut ruangan ada yang nungguin jenazahnya. Jadi yang nungguin itu kayak hitam, rambutnya panjang, kukunya sampai bawah, taringnya berdarah-darah sampai bawah juga. Nah, terus ya karena gue maksud bukannya nggak ngerti ya, tahu yang kayak gitu-gitu, tapi masih belum nalar karena kok ada yang kayak gitu di situ. Maksudnya belum kalau misalkan si Mpok Amel ini ada sesuatu dalam kematiannya kan. Nah, jadi kok ada kayak gituan? Nah, maksudnya ngapain? Entah itu apa dia ada di rumah itu sebelumnya atau emang apa gitu. Terus gue tanya nih ke si Bunga, ngapain yang kayak gitu itu ada di situ? Itu dari orang yang ngirim katanya. Oke. Jadi dia tuh ngelihatnya bukan ngelihat sosoknya, tapi dia ngelihat jauh siapa nih yang ngirim gitu. Dia bisa melacak. Iya. Dia bisa nge-track gitu ya. Iya benar kayak gitu. Ini dari yang ngirim. Tadi tuh lagi pengen ngelihat yang ngirim orang mana, apa kayak gimana gitu kan. Karena gue ngerasa kan selama 1 tahun ini gue pacaran sama dia tuh bilangnya nggak mau lagi yang kayak gitu. Makin dewasa makin kesini makin takut. Kalau ngelihat yang kayak gitu, bahkan tiba-tiba mendadak ada yang muncul, dia tuh langsung nangis. Makanya udahlah nggak usah ikut campur yang kayak gitu, atau nggak perlu dilanjutin gitu kan. Betul. Nah tapi kayak dia ke situ aja tuh karena ada yang nuntun, ada yang narik kayak gitu. Dia datang ke situ terus berdiri di situ karena ada yang nuntun. Sebenarnya dia nggak mau. Nah udah di situ di base camp, ya udah gue bilang kan, ya udah tunggu sini, gue mau ini dulu mandi. Terus karena udah udah ya kita mau jalan kan tadinya, ya udah gue mandi dulu, dia tunggu di depan di teras. Gue kasih air minum tuh. Gue kasih air minum kayak gelas kayak gini tapi beling bang. Dari dalam gue ambil, ya minum dulu, ini dulu, gue mau mandi dulu ya ke dalam. Ya posisinya nih, ini teras, rumah tuh depan teras, ada ruang tamu yang biasa kita ngumpul di situ tuh, cuma karpetan aja. Nah Karang Taruna dia ada rak isinya buku-buku, terus ada TV sama gitaran lah terus. Nah kamar-kamar ini nih ada kamar 2 kan, namanya rumah saudara gue kan tuh ya. Kamar 2 ini nggak pernah dipakai. Gue ke belakang ke dapur. Pas gue kasih air minum nih tadinya ke si Bunga ini, airnya baru mau diminum nih, tapi tiba-tiba gelas itu mental bang. Mental dia. Mental ke jalan tapi nggak pecah gelasnya, beling. Jadi jarak kelempar mentalnya itu bisa lebih dari 5 meter. Belum sempat dia minum tuh. Nah dari situ dia ketakutan. Nah tuh, kaget lah yang ngeliat kayak gitu kan ya. Ngelihat tangannya enggak dia ngebuang, enggak, tapi emang dia mau minum, tiba-tiba kelempar gitu. Dia kaget, gue juga kaget. Lah kenapa kok bisa begini? Yaudah tunggu. Gue telepon dulu deh teman-teman Karang Taruna. Tapi teman-teman itu kan memang lagi sibuk, namanya anak Karang Taruna. Ada yang urusan meninggal, mereka bantu. Ada yang bikin batu nisan, ada yang pesan apa gitu kan. Ya udah, gue telepon dulu, tunggu. Karena gue ngerasa gue pengen mandi, cuci muka dulu dah karena udah capek. Ke belakang, tadi mau mandi tuh, cuci muka atau apa, tunggu dulu di depan, jangan kemana-mana gitu. Nah pas gue lagi cuci muka di kamar mandi tuh bang, tiba-tiba tuh bunyi jedar,
pelentang gitu, kayak ada yang ribut di ruang tengah yang tadi gue bilang nih, anak tempat kita ngumpul nih. Ada yang apa ya, kayak berantem gitu. Gue panggil, "Non," gue kan panggilnya Nona ya gitu ya. "Non, ngapain nih?" Dia nggak ngejawab, nggak apa. Keluar lagi dari kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, lihat di ruangan tengah tuh udah berantakan, Bang. Udah, pokoknya buku pada jatuh-jatuh, terus bantal atau apa, kayak sebelum gua masuk kamar mandi nggak kayak gitu dah pokoknya. Buku udah pada jatuh. Gitar aja tadinya nyender di tembok, ada di tengah tapi posisinya berdiri. Posisi gitarnya. Iya, berdiri gitu lah. Pas gua nyampe, gitar berdiri itu langsung jatuh. Nah, itu aneh deh pokoknya. Itu hal yang paling aneh. Tapi pas gua keluar, si Bunga tuh masih di luar, Bang, lagi ketakutan. Terus, "Ini kenapa?" Gue tanya gitu kan. "Ya udah, tunggu bentar lagi nih, gue telepon teman-teman supaya datang ke sini." Enggak, pengen minta dianterin pulang. Pengen minta dianterin pulang. Enggak ngejelasin apa-apa, pengen dianterin pulang aja udah. Oh ya udah, tunggu bocah datang dulu nih, anak-anak datang baru pulang. Enggak lama kan, 5 menit. Dianya udah panik, udah ketakutan aja tuh. Ya udah, tunggu. Udah datang nih berdua nih, masih pada pakai sarung atau apaan, "Bang, ini Bang, minta tolong nih beresin rumah atau apa gitu." Nah, anak-anak yang berdua itu datang buat gua suruh ngeberesin rumah, karena gua ceritain lah, ini tadi ada gini. Mereka nggak berani masuk, Bang. Merinding, hawanya beda gitu. "Bang, ini kenapa, Bang, kok gua nyesek?" Atau ada yang kan berdua tuh, ada yang nyesek, ada yang ngerasa panas masuk ke dalam gitu. Wah, ya udah tuh, pas masuk ke dalam ya udah beresin sama gua temenin, beresin dulu apa. Nah, mereka di dapur nih, piring-piring yang tadi ada di ini kan, ada piring bekas makan juga tuh, masukin ke dapur. Pas di dapur gempreng aja pecah tuh, ada yang jatuh piringnya. Bukan piring, Bang, jadi kayak pas kita panggil aja Adam ya, Adam keluar lagi, "Bang, tolongin gue, Bang." "Kenapa?" Tempat sendok, ada sendoknya, tiba-tiba jatuh dari meja. Kayak dilempar gitu. Ya udah, kata si itu nangis di depan tuh, minta dia cepet buruan pulang. Ya udah, Dam, lu rumah ini lu kunci, lu iniin, pokoknya udah beres, lu kunci aja, tinggalin aja deh, gue mau nganterin dulu pulang. Pas di jalan pun aneh juga. Pokoknya gue gak berani cerita. Ini nih, kalau kayak gini tuh gue udah paham nih, Bang. Ini nih konsekuensinya karena dia udah coba. Dan kayaknya sih yang di sana juga si dukunnya notice tuh, kayaknya tahu gitu. Udah di jalan pun kayak gitu, udah diboncengin nih di belakang, pegangan. Pas tengah-tengah jalan ada yang narik dia, Bang, kayak jatuh ke belakang, kayak pengen jatuh gitu ya, ketarik gitu ya. Kita yaudah buruan, pokoknya buruan pulang. Udah pas udah pulang tuh udah, ya ini gue masih penasaran nih hati nih, kok kayak sampai kayak gini banget nih. Akhirnya kan ya udah, hari itu berlalu, dia gue antar pulang. Besoknya dia datang siang-siang tuh. Akhirnya pas besoknya itu baru cerita nih, Bang. Baru cerita, kenapa kemarin. Ternyata bukan kemarin doang, semalam juga terjadi sesuatu sama si Bunga. Pas dia cerita, datang itu agak kayak ngeluh, kayak sakit badannya atau apa. Diliatin di sini biru, kakinya juga biru. Akhirnya dia cerita, karena dia pas hari itu ngeliat dan tahu si dukunnya lah, tahu muka dukunnya kayak gimana atau apa, si dukun itu nggak suka. Akhirnya diserang gitu. Nah, makanya kalau sekarang udah agak enakan karena dia si Bunga ini ada yang ngejagain katanya. Udah agak enak. Karena setahu gua, dia pernah, seingat gua, dia pernah cerita katanya ada yang jagain, ada yang dari India katanya, Bang. Nggak ngerti dah itu, katanya ratu dari India. Ada juga dia kan ada macan juga dari Sumatera, kayak gitulah cerita-ceritanya. Karena sebenarnya nggak mau percaya, tapi ada aja kejadian yang bikin hal-hal kayak gitu ada, Bang. Kalau sama dia ya,
Nah ya udahlah, gue percaya aja. Terus dia cerita nih, dia tahu bahwa pada hari itu kan si pas hari yang waktu dia berantem di rumah itu, entah itu ternyata istilahnya kodam atau apa ya, bawaannya dia lagi ribut sama kirimannya si dukun itu di situ. Nah padahal hari itu kan si Mpok Amel belum jadi dimakamin, baru dimakamin pagi karena saudaranya datangnya malam. Pagi dimakamin, terus ya gua terus sama si Bunga juga ikut ke pemakaman itu, ngelihat pas lagi di pemakaman tuh dia sempat cerita juga, katanya Mpok Amel rohnya belum ada di situ. Jadi Mpok Amel tuh rohnya masih minta tolong, lagi dikurung di kurungan bambu di hutan, Bang. Lagi ditawan gitu ya. Iya, kayak gitu ya? Jiwanya lagi ditawan gitu. Dan yang ngejagain itu 4 yang kayak sosok kayak tadi, tapi 4 ada di setiap sisi-sisi kurungan kotak bambunya gitu. Oke. Kebayang lah ya. Ya, tapi hutannya emang ada di Pulau Jawa lah. Oke. Nah, di dekat kurungan itu ada gubuk katanya. Gubuknya itu isinya yaitu gubuknya tuh tempat si dukun itu. Oke. Jadi pas lagi dia semalam pulang, pas hari abis dia itu semalam tuh mungkin entah interaksi apa atau apa, akhirnya dia tahu semua tuh bahwa kalau ada orang yang nggak suka di tempat kerjanya Mpok Amel, nggak suka, dan dia ngirim, dia tahu mukanya tapi tahu nih yang si dukunnya siapa, terus muka orangnya juga tahu siapa, tapi nggak mau bilang. Bahkan dia sebenarnya tahu namanya tapi nggak mau dibilang kayak gitu. Entah kayaknya kode etik nggak sih kayak gitu? Nggak ngasih tahu atau ngerahasiain kayak gitu sih. Kemana? Ke keluarganya? Ya bahkan ke keluarganya, ke gua juga nggak bilang, tapi dia tahu kayak gitu. Tahu sampai namanya bahkan ya. Iya, karena mungkin dia juga nggak mau ikut campur, tapi yang mau ikut campur tuh bawaannya dia. Bawaannya dia kayak mungkin jin atau apa yang ngikat dia supaya dia berbuat baik, nolongin kayak gitu. Tapi sebenarnya dia nggak mau ikut campur tapi tahu gitu. Tapi ya udah, abis itu gua kira udah selesai kan, udah tahu. Dia juga badannya pada biru, katanya ini karena semalam nih ribut lah, berantem tuh. Sorry, dia ngasih lihat badannya biru itu setelah pemakaman atau sebelum? Setelah pemakaman. Oh, setelah, oke. Paginya kan kita lihat pemakaman, dia cerita nih kayak gini, terus dia ngasih tahu pas lagi kita pulang nih habis pemakaman ke base camp tuh, ngasih tahu nih kakinya ininya biru semua. Hampir badannya semua pada biru. Karena itu malamnya dia habis ribut ceritanya gitu kan, habis berantem. Nah, gue pikir udah tuh kayak gitu, karena sekedar tahu aja. Ternyata enggak. Hari itu tuh udah dia pulang ke rumah apa, ternyata enggak, Bang. Ngelanjut. Udah 2-3 hari, pas hari ke-7 terjadi lagi tuh. Pas di base camp si Bunga kesurupan, Bang. Wah. Sampai kesurupan. Wah, itu pas lagi rame-ramenya. Kesurupannya bener-bener gua terus teman-teman anak di Karang Taruna juga ngelihat dia kayak ada yang nyekek dan naik ke tembok, ngangkat. Terus suruh minta dipegangin tangannya, minta diturunin, tolong kayak gitu. Abis kayak kayak apa ya? Yang itu tuh yang ngelihat bukan gua doang. Jadi kan anak-anak juga minta dipegangin kakinya, tangannya. Terus minta diturun, pokoknya minta tolong lah gitu. Nggak lama kayak gitu jatuh dia, ambruk. Terus kesurupan, ngeraung lah ke apa kayak gitu. Nah kita kan bingung nih ya, ngadepin kayak gini gimana? Oh, ada tuh yang lebih tua dari gua, Kang Taruna. Kita ajak aja kita bawa ke Haji Usup. Oh, itu siapa tuh? Haji Usup tuh kayak ustadz yang suka ngeruqyah gitu, tapi udah tua gitu, sepuh lah di kampung gua tuh ya. Kayak gitu. Pas lagi ya udah bawa, gotong berat banget, Bang.
kita kan kalau kita kan berat badan kita biasa ya, nah ini digotong berdua bertiga dipapah berat banget itu. Jalan tuh lumayan jauh tuh jalannya, ngelewatin badminton bapak-bapak juga karena itu malam tuh, ngelewatin bapak-bapak lagi main badminton, ditanya ini kenapa, udah ini mau dibawa ke Haji Yusuf, ya udah bawa. Orang-orang kan kayak taunya kayak ya ini mah pasti aneh-aneh gitu kan. Iya. Karena kan dia tahu juga orang-orang ini kan bapak-bapak atau anak muda tuh tahu nih kalau si Garang pacarnya ini ya indigo lah. Indigo iya. Karena jadi tahu ya udah. Kita bawa ke Haji Yusuf. Nah, pas di Haji Yusuf tuh pertama tuh ya udah dibacain, diiniin. Ganti-ganti yang masuk ke badan dia, tapi ternyata bukan yang kiriman, tapi yang jin-jin yang ngeprotek si bunga ini. Biar enggak ini. Terus kayak namanya orang kesurupan tuh kayak udah sadar, dia minta dipanggil bang, panggil saya biar keluar dari dimensi itu atau apalah gitu. Minta dipanggil di kupingnya, dibisikin gitu. Iya. Ayo panggilin namanya. Dia ngomong kayak gitu tapi matanya merem gelap kayak gitu. Gantian tuh yang masuk gantian. Nah pas yang lagi ngeraung pakai bahasa Sunda, pakai bahasa apa gitu. Pernah gantian tuh ada yang pakai bahasa India bang. Ya itu yang gue bilang akhirnya ada ratu dari India, dia pakai bahasa India ganti. Terus ada yang pakai bahasa Sunda. Haji Yusufnya aja bingung. Lah ini siapa yang nggak bingung ketemu orang pakai bahasa India? Nah pas dia lagi diobatin itu sebenarnya harusnya jadi tontonan tuh. Kan di teras rumah Haji Yusuf, karena rumahnya dia nyempil tuh di gang kecil, di teras nggak ada yang lihat, atau di depan rumahnya gang itu ada pohon pisang tuh. Menantunya si Haji Yusuf tuh keluar tuh mau ngintip, mau ngeliat pas dia lagi kesurupan, tapi malah tiba-tiba langsung dia nutup lagi, nangis di dalam bang. Kena efek. Iya kayak gitu kena efek. Pas lagi kayak gitu juga, lagi ngeraung, dipegangin kita sama anak Karang Taruna, sama gua, sama Haji Yusuf tuh. Pohon pisang di depan tuh goyang-goyangnya nggak kayak nggak wajar lah gitu. Pas lagi itu goyang-goyang, si itu keluar mantunya perempuan juga, akhirnya dia nutup itu langsung nangis di dalam kayak gitu. Itu tuh hal-hal yang aneh banget sih menurut gua ya menurut siapapun aneh sih kayak gitu, nggak wajar ya itu. Sampai proses ruqyah atau ngeluarin jin atau sampai dia netral lagi tuh hampir mau 1,5 jam tuh bang. Sampai malam udah chaos dah kayak gitu. Sampai dia sadar udah minta dianterin pulang. Itu di hari ke-7 kayak gitu. Akhirnya pas hari ke-8 atau besoknya dia udah agak segeran namanya. Gue nggak ngerti ya namanya orang kayak gitu tuh kayak punya kepribadian ganda atau apa ya. Paginya tuh udah ceria lagi. Biasa. Dia cerita katanya udah selesai, udah. Apanya udah selesai kata. Apanya selesai? Tiba-tiba ngomong udah selesai aja. Itu urusannya Po Amel. Kenapa emang? Udah aku bebasin. Terus dukunya juga udah aku kalahin kalau dia sampai berbuat, pokoknya udah dibikin pincang, udah dibikin muntah darah di si dukun itu. Kalau dia sampai berbuat yang enggak lagi, sampai dia berbuat yang kayak nyelakain orang atau apa, pokoknya udah naro satu deh yang ngejagain dia gitu. Kalau dia sampai ngelakuin kayak gitu lagi, dia bakal mati lah kayak gitu. Oh ya udah dah, yang penting gua mah kalau kata gua mah yang penting lu jangan aneh-aneh, udah jangan yang kayak gini lagi udah. Mau dukunya kayak gimana, itu. Nah dari situ tuh gue ngehnya tuh ya Po Amel nih ya ada yang nyantet gitu. Cuma dari sisi gue sepengetahuan aja ya, karena si adenya Po Amel, Tile lah gitu, panggil si Tile, sebelum Po Amel meninggal nih suka cerita kalau Po Amel nih sakitnya tuh nggak wajar. Di rumah sakit itu ya infusan suka yang buat darah nih bang, suka dicabut sampai berdarah-darah. Terus suka manggil si adenya si Tile sayang suamiku, atau kayak bukan dia gitu.
Oke. Makanya dia juga nggak kenal sama anaknya yang masih kecil gitu, Pak Amelnya. Kayak gitu, mungkin udah aneh lah. Sebelum dia meninggal tuh si teman sekolah gua tuh Tile bilang kayak gitu. Akhirnya udah sebulan udah berlalu kejadian Pak Amel udah meninggal, udah sebulan. Temen kerjanya Pak Amel kan anak Karang Taruna dari RW sebelah lah gitu kan. Kalau pas waktu itu ngumpul, udah sebulan cerita tuh Bang. Ternyata ya itu Pak Amel tuh lagi mau ngungkap kasus korupsi di kantor kerjanya, di tempat kerjanya. Si teman kantor yang cerita. Iya, jadi gue tahunya dari situ. Kan selama ini si Bunga tuh ngerahasiain nih. Iya. Tahu nih orangnya, tapi orang kantor gitu, orang kerjaannya, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Nah, pas udah sebulan, gue tahunya ternyata dari teman kerjanya yang anak Karang Taruna juga tuh. Dia cerita katanya dia udah punya data, udah punya bukti, dan dia mau ngelaporin ceritanya. Akhirnya dibikin sakit tuh, sampai meninggal akhirnya. Kayak gitu sih. Itu kalau ingat-ingat lagi, ingat-ingat kejadiannya ya Bang ya, pas lagi proses rookie ya, pas lagi dia berantem di base camp tuh, sampai ada ini hal yang gua selama ini tuh ini kayak di film doang, kayak di ini doang kayak. Ternyata benar-benar kejadian tuh kayak, wah ya dah, gue percaya deh yang kayak gini. Iya, kayak di film ya rasanya. Iya. Kayak mimpi gitu, kayak lagi mimpi. Kan ini ya stepnya, mantan tuh si Bunga dicekek kan di tembok gitu kan. Ya terus pas minta tolong kan. Yang pas banget sebelum dibawa ke Haji Yusuf tuh. Iya. Nah terus jatuh ke bawah, terus habis itu kesurupan. Iya. Nah pas proses dicekek-cekek itu kodamnya dia atau lagi berantem tuh? Pas lagi dicekek-cekek itu dianya masih sadar Bang. Oh masih sadar. Masih sadar, minta tolong dilepasin, minta tolong diiniin. Oke. Nah pas udah jatuh ke bawah, udah dia udah gak sadar tuh, baru udah tuh hilang kesadarannya. Berganti-ganti apa yang dia ngeraung lah apa gitu. Ya. Berarti perjuangannya Bunga ini tak lepas dari andilnya Haji Usup juga nih. Iya karena kalau di situ nggak Haji Usup almarhum sekarang. Oh ya almarhum Haji Usup. Karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama Bunga kalau di situ nggak ada Haji Usup. Iya. Karena kan kita juga nggak tahu nih cara ngadepinnya kayak gitu. Nggak paham juga nih. Gimana mau ngeruqyah atau apa? Kan kita juga nggak tahu apa yang almarhum Haji Usup lakukan di situ. Iya. Apakah nge-backup juga kan ikut dalam pertempuran ataukah cuma ngelepasin atau gimana kan kita nggak tahu. Karena pas selesai dia ngeruqyah Haji Yusuf tuh pesen nih. Dia kita juga dengar nih waktu itu. Udah, Neng, lu mah masih muda, jangan ikut campur sama yang begini-ginian kayak gitu. Jadi Haji Yusuf juga tahu. Ya. Akhirnya tahu nih, jangan ikut-ikutan dah gitu. Bahaya, kasihan masih muda gitu. Bisa jadi nih, memang mantan siapa tahu melihat nih Kabunga nih. Kabungannya juga luar berantem di dimensi lain. Haji Yusuf datang cuman bentar, bocil bentar. Abah aja plek mati yang sana. Bisa aja begitu kan. Orang santai banget udah. Masih muda enggak usah ikut-ikutan. Lah iya kan. Soalnya feeling gue nih almarhum Abah Ucup Haji Yusuf bukan sembarang. Iya sih, bukan sembarang nih. Sembarang Usup. Iya nih. Tapi iya pertanyaannya sebenarnya kan besok paginya dia balik ke lo dengan udah selesai gitu. Iya. Nah, pertanyaannya kan jadi ini dia menyelesaikannya kapan nih? Setelah pulang dari Haji Usup kah? Kalau berarti dia nyelesain sendiri dong, ribut lagi harusnya kan gitu. Iya, dia bilangnya sih pas malamnya itu ribut lagi dan udah selesai, tapi sekarang yang ngebantuinnya tuh banyak, Bang. Jadi dia punya eyang. Dia gue cerita lagi nih si Bunga ini. Oh, ada lanjutannya. Pas malam tuh dia punya eyang, bala bantuan lah. Nih gue juga percaya nggak percaya nih Bang ya. Ini eyang beneran apa eyang kodam? Eyang beneran. Ada. Gue waktu itu dikasih lihat KTP-nya Bang. Usianya lebih dari 100 tahun. Tua banget. Iya. Serius? Masih hidup dan pas waktu itu pernah sempat
telepon atau video call juga sempet. Dia pokoknya di Riau dah. Masih muda dan kelihatan masih di usia kayak usia 70 tahunan, 60 yang gagah-gagah engkong-engkong lagi apa ngerokok kayak gitu kan. Gagah banget, tapi dilihat KTP-nya kayak perkiraan gue bukan perkiraan ya, dari lihat tahun lahir ke tahun ini ya, KTP lama gitu ya. Usianya lebih dari 100. Tahun berapa lahirnya lu inget gak? Ya kalau usia 100 mungkin waktu itu perkiraan gue 110-an ya, 115. Bucuk ya. Buset. Tapi masih kayak muda banget. Kecacah jiwa tuh berarti tuh. Gak ngerti deh, pokoknya itu orang kayaknya sakti. Karena sempat waktu pokoknya awal-awal gua pacaran nih ya, yang itu juga yang nolongin bang. Jadi gua tuh suka touring waktu itu, tapi berdua doang nih. Bawa kayak bawa apa ke Jogja bang, ke Gunung Kidul. Nah pas di Jogja, kita mampir dulu ke Jogja ke kedai kopi, ke teman gua nanyain, pantai mana ya yang enak buat ngecamp, sepi gitu ya, yang nggak keganggu lah buat ini. Dikasih tahu satu pantai yang emang di situ tuh belum terjamah lah. Kan pantai banyak banget tuh bang. Banyak. Nah pas masuk area pantai, kita kan malam tuh datang dari kedai kopi langsung gas tuh. Pas nyampe pantai tuh malam gelap jam 10, jam 11-an. Namanya pantai itu pokoknya udah nggak ada pencahayaan lah. Pas udah di pantai, ternyata pas abis parkirin motor, nggak tahu itu tempat parkir motor beneran tempat parkir atau pokoknya gubuk doang. Nah ternyata gue salah jalan bang, karena map udah mati nih ya. Pas lihat handphone, ini di sini bener nih. Gue naik ke atas, pas naik ke atas ternyata ada pendopo, kayak pendopo gitu ngadep ke pantai, di tebing. Salah bang. Tiba-tiba si Bunga lari, katanya lari aja. Ada yang ngejar berdua, matanya merah, 2 gitu. Dia takut. Ya udah gue ikutan lari. Pas lari kok iya sih, belakang gue panas banget nih. Tiba-tiba panas, dikejar. Wah pantainya yang ini nih, ke bawah. Ternyata kita nggak ke atas, salah. Pas lihat pantainya ke bawah, udah pasti ini. Ternyata masih ngikutin tuh. Gue di situ masih ngikutin. Ya udah, gue bangun tenda apa. Ya udah dia pokoknya jangan gangguin. Mau, kalau kata dia mau inilah, karena itu si orang yang 2 itu masih ngejar. Dia mau Rogo Sukma katanya. Ketemu eyangnya. Kayak gitu. Biar dipagerin gitu kan. Ya kayak gitu sih dia bilang, ceritanya kayak gitu. Pas ya eyangnya ngebantuin akhirnya. Katanya dia ketemu eyangnya, diajak makan juga. Iya. Ya dia bilangnya udah kenyang. Pas udah kan dia bilang udah kenyang, diajak makan juga. Terus dia suruh santai, udah dipagerin. Yang penting baca Yasin atau apa, baca surat Al-Quran lah gitu kan. Ya udah aman setelah itu. Dan gue waktu itu ketemu ngelihat dia video call sama eyangnya tuh, ya itu. Dan katanya sih si eyangnya ini gurunya presiden kita juga. Yang mana nih? Keberapa nih? Yang pertama bang. Oke. Gurunya loh kan, presiden kita yang pertama kan udah ini, tapi dia gurunya dan masih hidup katanya gitu. Ini kayaknya aliran brother kita juga ya modelannya. Bisa jadi. Iya kan? Nah terus balik lagi ke tadi. Sebentar deh, sebelum balik. Tadi bilang namanya pantai, kenapa? Apa tuh? Namanya pantai gitu, gelap atau gimana? Iya, ya udah malam jam 11 bang. Oh, kirain kenapa? Karena kalau namanya pantai gelap, kalau namanya laut kenapa Cil? Angin pasti kencang. Namanya laut. Kalau dilanjutan goyang-goyang. Kalau pantai gelap. Kalau namanya laut, angin pasti kencang. Iya betul. Angin masih kenceng bang. Nyaut baik. Namanya pantai. Apa nih? Iya. Oke, kita balik ke yang tadi. Berarti malamnya setelah ke Haji Usup terjadi pertempuran apalah itu yang dibantu sama eyangnya. Iya. Akhirnya kalah nih dukun. Dibikin muntah darah, dibikin pincang, dan akhirnya dipantau nih. Kalau sampai dia nyelakain orang lagi, mati lu. Iya, kayak gitu sih. Iya.
Betul. Sebenarnya bukan kode etik tadi tuh buat ngasih tahu. Sebenarnya ya apa ya? Supaya malah bagus sih. Supaya tidak terjadi dendam. Namanya orang ya, apalagi keluarga. Ya dendam, keluarga korban let's say kayak gitu. Oh iya sih. Iya kalau ada yang langsung percaya. Kalau ada yang nggak percaya, jatuhnya ya, kan sebenarnya fitnah. sih iya jadinya fitnah. Karena kan nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Keluarganya juga kayak gitu. Kalau adenya gue ceritain, Tile. kayak iya si Tila ini, iya sih Lang. Kalau kata gue sih emang ya iya bener kayaknya itu. Cuma kan ada keluarga yang kayak suaminya nggak percaya. Nah, itu apa kayak gitu. maksudnya. Ya udahlah gitu. Tapi lu pada ikhlas kan kayak gitu jadinya. Ya udahlah kalau emang jadinya baik mah ikhlas gitu. Ujungnya ke situ. Ujungnya nanti bisa jadi nggak ikhlas gitu dan Iya. malah jadi ribet gitu. Betul. Yang benar memang seperti itu harusnya. Rata-rata. Udah nggak perlu tahu, yang penting Beres. semuanya beres gitu. Gitu sih. Oke, dan pertanyaan terakhir ini yang paling harus dijawab sebenarnya dari cerita ini ya, keseluruhan cerita. Kenapa nggak lanjut sama Bunga? Dia ketawa. Apa ya Bang? Lu fokus futsal ya katanya. Bang. Gak kayak Bang. Udah, nggak usah dijawab. Tapi ada cerita lain nih Bang. Akhirnya Apa? gue ngalamin hal yang nggak masuk akal juga waktu itu. Nih si Bunga sebenarnya orang Pekanbaru Bang. Oke. Kita pisah karena dia harus balik ke Pekanbaru. Oh. Dan akhirnya LDR dan nggak kuat karena pisah gitu kan. Nah dalam proses pisahnya gue ngejar tuh Bang. Ngejar maksudnya untuk balikan dan Iya, lain-lain gitu bukan? Gue pergi ke Pekanbaru Bang, nekat. Lah gue set, gue mau orang nekat. Dulu ya masih kagak ini ya. Ngejar Bang. Ngejar. Nah, ke Pekanbaru itu ya gue nebeng dulu waktu itu ya, namanya nggak ada pikirannya dah. Pas lagi nebeng mobil truk ada satu cerita kayaknya di Jambi deh waktu itu. Belum sampai Pekanbarunya. Malamnya kan supir truknya istirahat ngeres. Nah gue ngeres tuh Bang di musola tempat resnya itu. Oke. Kata gue gelap ini aja kali yang enak ya tidur ya. Gue pakai sleeping bag ini. Wah, nyari tempat ngecas handphone ada dekat imam doang tuh. Ya gue ngecas di situ. Ada imamnya? Enggak ada. Oh, nggak ada, pulang. Malam-malam Bang, jam berapa lah pokoknya jam 1-an tuh gue ngecas itu. Pas lagi tidur Bang, ternyata ada yang ngebangunin gua Bang. Bangun mau bikin sholat. Ada mau sholat di sini, ada yang mau sholat gitu kan. Orangnya kayak baju-baju gamis gitu, terus pakai ikat-ikat kepala gitu kan, mau sholat gitu. Kata gua, oh ternyata mimpi. Gua bodoh gua lanjut tidur. Pas nggak lama mimpi lagi, kayak gitu lagi. Udah rame Bang. Ya, maksudnya? Ada kayak orang mau sholat, udah ngumpul, udah ada banyak jamaahnya. Bangun. Terus ada yang emosi nih, udah tendang aja, apa kayak gimana gitu. Bahasa gue gitu ya, tendang aja, pindahin kayak atau gimana. Seriusan nih, ternyata itu mimpi lagi. Gue bangun lagi, gak ada siapa-siapa. Karena ini bener-bener kayak musola emang gak ditempatin Bang. Kayak ini berdebu loh, ini gak ada yang sholat di situ kayaknya mah ya. Bodoh gue tidur lagi. Pas ketiganya dimimpiin lagi kayak gitu, orangnya udah rame, udah mau sholat lah gitu ya. Nah karena gue posisinya dekat imam tuh Bang, dibangunin, bangun mas bangun, pindah. Bodoh kata gue, ini mimpi apa? Ngehnya tuh mimpi gitu ya. Udah gue tidur lagi, pas tidur terus bangun, ternyata posisi gue udah pindah di luar musola Bang. Anjir. Okay. Tapi enggak, kan gue pakai sleeping bag, ini lantainya berdebu tuh ya. Pas gue bangun pas gue lihat mungkin gelap, gue senterin pakai handphone, enggak ada gue diseret atau apa, pindah aja. Tapi dengan posisi tidur yang waktu itu lo di dalam. Iya, kayak gitu kan, pintu juga ditutup. Gue ngerasa pintu gue tutup tuh karena gue ngerasa ini dalam perjalanan gue harus semua barang-barang gue jangan ada yang hilang gitu kan. Ya udah di situ. Ternyata pas gue, pokoknya orang udah rame tuh mau sholat, kayak mungkin itu tuh tempat orang, bukan orang ya, tempat
makhluk lain buat Iya, ibadah kayak kali. gitu. Ya, iya biasanya begitu. Padahal Benar. tadi gue tuh berharap lu ditendang loh sebenarnya. Tendang aja deh, tendang aja. Duar. Tendang orang Jambi tuh nggak enak. Iya. Sakit. Temen gue orang Jambi. Wah, galak banget orangnya. Putih biasanya orang Jambi. Iya, temen gue juga laki Buset. putih gitu tuh, ganteng. Cuman kalau udah berantem kacau pak. Dia pas pernah lagi mabuk sama gue. Wah, gitu, waduh, di kosan di Jogja. Ninju tembok runtuh tembok. Gue besok Serem banget. ngaci. Wah, anjing batin gue. Udah sih dok. Rusuh dia maboknya. Ya enggak rubuh, cuma duar. Gitu. Kuat Gitu. banget emang kuat. Ya. Gitu abang. Siap, oke. Mantap nih. Kita dikit lagi ke Pekanbaru nih, PMK. Wih. Oh iya. Bulan depan ke Pekanbaru. Bulan depan, ya. Kalau misalnya nih tayang April berarti bulan depan. Bener dong? Bener. Ya. Ya kan? Kalau ini tayang Maret. Iya, bener. Mm-mm. Bener kalau nih tayang Maret gitu. Ya kalau si Bunga nonton Udah, lu aja lu. ya kali kan. Kagak usah pakai nebeng, ketemu nanti kita sama Bunga. Iya, mau ikut apa? Enggak bang. Bandel nih, Mbak. Bandel nih, kan Mbak. ada yang mantau di pojok. Bukan hitam, bukan bekuku lagi. Lagi ngeteng sampai Pekanbaru. Aduh, bener-bener gak ada pikirannya lu. Oke, thank you Mas Galan ya. Ya. Thank you Mas Galang. Udah cerita, respect, udah ikutin PMK dari 2019 berarti ya. Ya, Heeh. kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Ya, Dadah. dadah.